Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, selamat pagi. Selamat pagi. Hidup kita adalah hidup sebagai orang bebas, sebagai anak-anak Allah. Tetapi seringkali kita membiarkan diri kita diperbudak oleh kekhawatiran kita, kegelisahan kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Agung, Engkau menyatakan karya keselamatanmu bagi kami. Perkenankanlah kami memasuki misteri keselamatanmu dan tekun mendengarkan sabdamu, sehingga kami dapat mengabdimu dengan setia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan perkataan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, kita bukanlah anak dari wanita hamba, melainkan dari wanita yang merdeka. Sebab Kristus telah memerdekakan kita, supaya kita benar-benar merdeka. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau tunduk lagi di bawah kuk perpahaman. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jika kalian menyunatkan diri, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi kukatakan kepada setiap orang yang menyunatkan diri, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kalian lepas dari Kristus, jika kalian mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kalian hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat sama sekali tidak mempunyai arti, yang berarti hanyalah iman yang bekerja oleh kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Semoga kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Semoga kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Semoga kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Semoga kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Semoga kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Aku hendak bergembira dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Semoga kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Semoga kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Alleluia, 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 alleluia. Sabda Allah itu hidup dan penuh daya, menguji segala pikiran dan maksud hati. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sudah.
Pada suatu ketika selesai mengajar, Yesus diundang makan seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu, lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Banyak orang yang sangat memperhatikan penampilan, apalagi pada zaman ini. Penampilan menjadi sesuatu yang penting. Demi penampilan, apapun dilakukan, diperjuangkan, diusahakan. Tidak semua, tetapi banyak ibu-ibu yang sudah mulai beranjak usia 50 apalagi 60 merasa penampilannya sudah mulai pantas diragukan, sehingga akhirnya ambil keputusan operasi plastik, suntik sana suntik sini, supaya tetap kelihatan cantik, kelihatan tetap menarik. Walaupun risikonya ada, dia tahu bukan hanya risiko banyak duit yang mesti dikeluarkan, tapi juga bahaya yang mengancam dia dengan obat-obatan kimia yang harus dijalani. Tetapi demi penampilan toh dilakukan juga. Saudara sekalian, ini tidak salah, tidak selalu salah, tetapi mestinya yang di luar itu ya menampilkan apa yang ada di dalamnya. Yang tampak di dalam penampilan kita, kata-kata kita, sikap kita, perilaku kita, mestinya menjadi sesuatu yang menampakkan apa yang menjadi pribadi kita di dalam diri kita yang sesungguhnya, bukan hanya tempelan. Maka menjadi aneh ketika orang hanya memperhatikan dan mengutamakan yang kelihatan, tetapi hanya berhenti di situ. Yang penting penampilan, tidak penting soal yang di dalam. Bisa jadi kalau begitu, yang ditampilkan dengan apa yang menjadi pribadi yang sesungguhnya berbeda atau bahkan bertentangan. Inilah orang yang munafik sejati. Kalau pada hari ini Yesus menegur kita lewat orang-orang Farisi yang mengundang dia makan, sebetulnya Yesus mengajarkan pada kita bukan supaya kita tidak memperhatikan yang kelihatan, tetapi justru mengajak kita supaya menyelaraskan apa yang kelihatan dengan apa yang menjadi memang identitas pribadi kita. Sehingga kalau kita menampilkan yang baik, ya mestinya itulah yang ada di dalam diri kita. Yesus justru mengingatkan jangan sampai sesuatu yang kelihatan baik tapi di dalamnya justru keropos, justru sama sekali tidak baik. Yesus menghendaki supaya kita menampilkan diri pribadi kita yang asli, yang orisinil, sehingga penampilan kita bukan sesuatu yang terpisah dari pribadi yang asli kita ini. Bagi Yesus, kalau kita lihat soal makan dan makan itu tadi, bagi dia bukan pertama-tama cara makan, cuci tangan dulu atau tidak. Tidak persoalkan juga apakah pakai alat ini atau pakai alat itu yang dipakai untuk makan. Tetapi yang bagi Yesus penting adalah soal makanannya. Apakah mencuci tangan lebih dulu atau tidak? Ya itu soal lain. Tetapi bukan itu yang harusnya menjadi utama kalau kita ngomong soal makanan. Orang Farisi kalau kita lihat di sana sibuk mempersoalkan cara makan. Begitu sibuknya membicarakan soal cara makan, harus cuci tangan dulu dan macam-macam, bisa jadi bahkan lupa dengan makanan yang akan dimakan itu. Karena fokus mereka adalah cara makan yang dianggap beda dengan kebudayaan mereka, tradisi mereka. Kita pun saudara sekalian hati-hati. Bisa jadi kita ya seperti orang Farisi itu, kita mempersoalkan perbedaan-perbedaan yang kadang-kala sangat kecil di antara kita, dan malah
justru melupakan apa yang menjadi pokok yang mestinya menjadi fokus perhatian kita. Saudara sekalian, kalau ngomong soal cara makan, yaitu kan sangat tergantung makanan apa yang mau dimakan dan budaya mana yang mau dipakai. Orang Tionghoa itu biasa makan pakai sumpit. Walaupun sekarang ini ya oke wong Cina ya iso nganggo sumpit itu ya oke. Tetapi ini kan soal budaya dan soal makanannya. Orang Eropa mungkin makan ya pakai pisau. Kan menjadi aneh kalau makan steak lalu dengan sumpit. Bagaimana itu potong dagingnya? Maka bukan itu sebetulnya yang jadi persoalan. Ini menyesuaikan jenis makanan dan budayanya. Tetapi kalau kita lihat, maka bagi Yesus ini kan sebetulnya bukan itu gitu loh. Bukan soal caranya, bukan soal alatnya. Bukan apa yang tampak di luar. Yang terserah mau pakai alat apapun, mau menggunakan cara apapun. Tapi bagaimana makanan ini berguna bagi tubuh kita. Demikian juga yang diperhatikan oleh Yesus. Bukan apa yang tampak di luar, tapi lebih utama apa yang ada di dalam hati kita. Tentu sangat baik dan mestinya antara yang kelihatan dengan hati itu ya itulah yang menjadi satu kesatuan. Banyak orang yang penting tampilnya baik, tetapi hatinya rusak. Yang lain lagi, saya tidak mau perhatikan penampilan, yang penting hati. Ya itu juga kadang-kadang jadi susah loh. Maksud yang baik, tapi kalau cara penyampaiannya, penampilannya tidak pas, ya menimbulkan persoalan. Tapi itu masih mending daripada orang yang munafik, yang menampilkan yang baik-baik tapi di dalamnya sama sekali rusak. Dan celakanya saudara sekalian, kita mudah tertipu yang kayak gitu. Orang yang tampilannya menarik ternyata malah penipu. Sebaliknya orang yang kita tolak karena penampilannya tidak menarik sama sekali, yang kelihatan meragukan, malah memberikan kebaikan kepada kita. Di situ kita belajar apa yang disebutkan, yang digambarkan oleh Yesus. Supaya kita tidak mudah tertipu dengan yang kelihatan. Memperhatikan yang kelihatan tidak salah, tapi jangan hanya berhenti sampai di situ. Orang Katolik kita ini dikenal katanya banyak orang yang baik. Betul? Apakah demikian? Kalau saat ini kita dianggap atau dikatakan orang baik, betulkah kita ini orang yang baik? Bahwa kebaikan itu mengalir dari dalam hati kita, atau itu hanya topeng kita? Jangan-jangan kita lebih Farisi daripada orang Farisi yang dikritik Yesus tadi. Maka mari saudara sekalian, dalam perayaan Ekaristi ini kita mohon kemurnian hati. Sehingga dari dalam hati yang murni, yang tulus, ikhlas, yang penuh kasih itulah akan tampak sikap kata perbuatan kita. Dan kita tidak perlu memakai topeng-topeng macam-macam, sibuk dengan hal yang kecil-kecil, sampai melupakan yang paling dalam, yaitu soal hati yang penuh kasih, yang dekat dengan Allah. Amin.